Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, terima kasih masih bersama Sekarsari di Indonesia hari ini. Seperti saya sampaikan bahwa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan idolanya cewek-cewek milenial nih. Sampai sekarang juga masih banyak nih pasti idolanya. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan jalur Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 yang akan diselenggarakan kembali di tahun ini. Kita mau tahu dong seperti apa sih keseruan kegiatan tersebut, langsung dari salah satu yang sudah mengikuti Muhibah Budaya Jalur Rempah, dan ini adalah satu sosok yang terkenal banget. Ada seorang influencer, kemudian juga pernah menjadi seorang VJ, pernah juga menjadi aktor. Telah bersama dengan Voice of Indonesia ada Mas Ramon Yetungka. Halo Mas Ramon, apa kabar? Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat nih Mas Ramon ya. Sehat, alhamdulillah. Oke, ini kemarin sempat ikut satu kegiatan yang keren banget ya Mas Ramon ya. Namanya Muhibah Budaya Jalur Rempah. Yes. Nah, ini bisa bikin move on gak nih acaranya nih? Kan tahun ini ada lagi kan ya, Iya, Muhibah iya, Budaya Jalur Rempah 2024 ya. iya. Kalau saya ngikutin 2023 Di kemarin. tahun 2023 tahun lalu kan ya. Itu ngapain Mm-mm. sih kegiatan Jalur Rempah ini, Mas? Sebenarnya kalau jalur rempah sendiri itu kan Mm-mm. ibaratnya ini jalur bahari ya. Ya, Artinya menghubungkan titik-titik di seluruh Nusantara gitu. Di jalur-jalur ini tuh ibaratnya lalu lintas yang menghubungkan ngebangun mm-mm. budayanya Indonesia gitu. Sampai Mm. dengan hari ini kan kita tahu bahwa Indonesia ini kan budayanya sangat plural, sangat majemuk gitu. Jadi melalui jalur ini, jalur yang boleh dibilang historikal ya, ini salah satu fondasi negeri ini kan dari kebudayaannya, kekayaan kearifan lokalnya, salah satu dari apa namanya kekuatan bangsa ini gitu. Jadi jalur ini that's why disebut jalur yang sangat bersejarah gitu. Mm-mm. Dari sudut pandang kebudayaan bahari juga gitu. Iya sih, Mm-mm. jadi nggak kebayang ya dulu tuh masyarakat Eropa jauh-jauh naik kapal bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan rempah-rempah yang kalau kita sendiri di Indonesia tuh barangkali nggak sadar ya kita memiliki kekayaan yang luar biasa, dan itulah yang kayak Betul. semacam napak tilas nggak sih waktu itu Mas Ramon dan Ya, teman-teman di tahun 2023, kurang lebih karena kan kayak itu gitu. jalur perdagangan ya. Mm-mm. Jadi itu rutenya kemana aja, kemudian naik apa aja Mas Ramon? Kalau waktu saya tahun lalu itu di akhir tahun, etapenya dapat dari Surabaya sampai Mm-mm. dengan ke Makassar gitu. Tapi singgah kita di Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan itu menggunakan KRI Dewa Ruci. Oh, keren Itu keren. menarik sekali. Naik KRI-nya aja tuh udah seru banget ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Karena kalau nggak lewat Muhibah Budaya Jalur Rempah ini belum tentu juga punya kesempatan untuk bisa naik KRI, karena bayar pun juga belum tentu bisa gitu ya. Banget, itu cita-cita saya dari kecil tuh. Dari dulu kalau ngeliat kapal Dewa Ruci kayak pengen Heeh. naik gitu. Dan alhamdulillah melalui Ibu Hibah Budaya Jalur Rempah, nah saya Mm-mm. berhasil naik ke kapal tersebut. Oke. Dan jalur-jalurnya tuh yang dilewatin juga luar biasa ya. Ya, kita kan dari Surabaya itu ke timur dulu ya berlayarnya, dalam artian untuk menuju Selayarnya kita kayak semacam eh, jalur via kayak selat Laut Lombok, kemudian dari Laut Lombok kita naik ke utara untuk Laut Jawa sampai ke perairan Laut Sulawesi dan mencapai di Pulau Selayar itu gitu. Mm-mm. Baru Oke. deh banyak kegiatan di daratnya. Heeh. Mhm. Kegiatannya juga ngapain aja tuh Mas? Sebenarnya mulai dari kita di kapal itu sudah mulai banyak agenda ya Mbak ya. Jadi dalam artian kegiatan yang berkaitan dengan si Muhibah Budaya Jalur Rempah ini gitu. Kita mengikuti, yang seru itu adalah kita ngikutin ngerasain rutinitas pelaut gitu. Oh. Selama ada personelnya Dewa Ruci gitu loh. Ngikutin Mm-mm. rutinitas mereka mulai dari pagi kita sholat subuh bareng di atas kapal, seru sekali gitu kan. Mm-mm. Di atas kapal kita sholat subuh bareng, kemudian kita olahraga bareng,
kemudian memasak juga semua pesertanya Muhibah Jalur Rempah ini, terus kemudian ada aktivitas rutin lainnya lah. Kita juga dapat materi-materi seperti materi kemaritiman, kita belajar tentang kemampuan bernavigasi, kemudian penggunaan beberapa alat-alat di sana untuk apabila kaitan sama mitigasi sebuah sebuah kondisi force major ya. Mm-mm. Itu pun kita semua dapat itu. Tentunya setiap harinya ada materi, narasi dari Jalur Rempah itu sendiri gitu kan. Mm. Tentang apa selain bedah si kapal Dewa Rucinya, kita juga mendapatkan semacam kuliah umum lah dari para peneliti, para ahli, gitu kan, para apa ya boleh dibilang orang-orang yang ahli di bidangnya yang ada berkaitan dengan jalur rempah ini gitu. Jadi Mm. sangat sangat menarik lah kalau saya bilang tuh setiap hari seperti kuliah umum tapi ini di atas kapal gitu kan. Oh, Dan kebetulan oke. saya juga memberikan materi juga di Ah, situ sebagai salah satu pemateri, tapi saya juga menempatkan diri saya sebagai apa ya, sebagai salah satu peserta di setiap kegiatan kuliah tanda kutip kuliah umum tadi gitu kan. Ketika misalkan ada setiap narasumber memberikan pemaparan pun saya menyimak gitu karena kaitannya sama sejarah, budaya, kemaritiman segala macam di situ bersama dengan para tentunya barengan sama para kawan-kawan peserta sesama peserta MBJR 2023 ini gitu. mm. Ih, keren banget ya. Kalau durasinya itu kemarin Hmm. tahun lalu berapa lama, Mas Ramon? Lama ya kurang lebih ya 10 hari kalau nggak salah Oh, gitu. lumayan ya 10 hari ya durasinya ya. Mm-mm. Dan ini kan tadi udah disebut ini ada kayak Mas Ramon ngasih materi, kemudian juga ada para pesertanya sendiri. Para pesertanya tuh dari kalangan apa aja, Mas? Ada siswa barangkali ya? Ya kita nyebutnya Laskar Rempah ya. Jadi Laskar Rempah. saya pun walaupun saya bukan Laskar Rempah, tapi saya Heeh. bangga kalau disebut Laskar Sebagai Rempah gitu Laskar kan, Rempah. karena kita mendapatkan banyak banget perspektif baru gitu. Mm-mm. Saya seakan-akan seperti mendapat kuliah tambahan lagi, belajar lagi gitu. Pesertanya kurang lebih berapa ya, 40 50-an orang Mm-mm. gitu, dan kita saling artinya kita berada di laut bersama, kita berada di daratan bersama melakukan rangkaian kegiatan ini sama-sama. Tanda Mm-mm. kutip pada akhirnya kita belajar bersama-sama Mm, gitu. mm. Jadi turun-turun dari KRI itu kayak pulang-pulang udah dapat lebih dari berapa SKS gitu ya? Betul, mau di lautan, mau di daratan, karena Mm. kan kegiatan di daratan juga nggak kalah menarik gitu Oh kan. iya 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 iya. Gitu. Iya. Ih seru banget sih. Tapi pasti ada syarat-syarat tertentu ya untuk bisa menjadi ikutan jadi Laskar Rempah itu ya. Tentu, karena kan ada beberapa persyaratan yang harus apa namanya, harus diselesaikan, Mm-mm. harus dikerjakan oleh calon-calon Laskar Rempah ini gitu, hingga Oke. akhirnya terpilih menjadi Laskar Rempah. Karena yang mendaftar tuh banyak Banyak banget gitu, banget dan ya. saya bersyukur banget bisa berada bersama mereka gitu, Mm-mm. anak-anak muda, Mm-mm. siswa, kemudian ada yang pelaku kegiatan apa ya, boleh bilang lokal champion lah di tiap wilayah di Indonesia gitu. Ada yang Mm-mm. pelaku usaha UMKM, ada yang pelaku penggiat di bidang pariwisata, ada yang memang seorang dosen, ada yang memang juga seorang influencer juga Mm-mm. gitu. Artinya there's too many local champions gitu in one ship gitu. Itu yang membuat saya tuh seneng gitu, dan saya memposisikan diri saya itu juga sebagai seorang pelajar gitu. Mm-mm. Karena kan di sana nggak cuma senang-senang aja, kita kan belajar bareng, sehingga ketika acara sudah selesai ya saling bertangisan lah gitu. Kita masih ada grup chatnya gitu kan di WhatsApp gitu, dan Uh-uh. itu sampai hari ini masih masih saling Masih aktif bersilaturahmi gitu. gitu ya. Saya Heeh. masih aktif bahkan Mm. sebelum sebelum ini kita mulai tadi Iya. 12.30. Oh, itu kawan-kawan udah rame tuh di grup gitu, dan ya mungkin beberapa kawan juga juga tergabung di sini, Hmm. juga apa mendengarkan ini gitu sebagai Mm-mm. audiens audiens di acara kita siang ini Oh gitu. gitu. Halo Laskar Rempah 2023, keren sih. Keren banget sih, itu benar-benar orang pilihan banget sih Mas ya. Ini nggak semua orang bisa mendapatkan pengalaman yang seperti ini sih Mas Ramon ya. Keren banget. dan Ya. dan pastinya selain bisa cita-citanya Mas Ramon kan bisa di KRI gitu ya, bisa naik KRI. Mm. Terus kemudian juga bisa mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang berharga banget gitu. Ada pertimbangan lain nggak sih Mas Ramon mau terlibat dalam
menjadi Laskar Rempah ini, dan boleh juga kemarin tuh sharing kalau sama teman-teman itu ngomongin apa, Mas Ramon ya? Waktu kemarin saya sebagai pemateri, saat itu saya lebih ngajarin sebagai seorang pejalan ya, dalam artian Hmm. bagaimana bila kita tentang penjelajahan, saya kasih materi tentang kita melakukan perjalanan, kita melakukan traveling segala macam. Pada akhirnya ketika kita melakukan traveling, ketika kita melakukan penjajahan, kita sebagai pelajar gitu pada Mm-mm. akhirnya, dimanapun kita bisa belajar, dimanapun kita dengan siapapun kita bisa belajar. That's why pada saat itu saya juga ngasih materi tentang journaling gitu loh, Mm-mm. bahwa kita semua ini citizen journalism gitu loh. Jadi bahwa bagaimana pencatatan jurnal itu, karena kan sejak zaman dulu kala peneliti ataupun penjelajah zaman dulu mereka semua melakukan journaling gitu. Even Mm-mm. kayak Vasco da Gama, Christopher Columbus, Russell Wallace sampai dengan Charles Darwin, mereka melakukan penjelajahan untuk melakukan penjurnalan Mm-mm. gitu, kemudian mewartakan ilmu pengetahuan yang didapat tersebut kan, gitu. Dan itu teman-teman mulai mempraktekkan juga gitu di Mm-mm. sana. Sekarang Pak itu mereka masing-masing membawa notes ketika misalkan komandan KRI Dewa Rucinga ini memberikan materi, atau mungkin bahkan awak kapal, personel kapal tersebut memberikan pemahaman yang ibaratnya bukan di sebuah sesi ya Mbak, ini di luar Mm-mm. sesi aja. Mm-mm. Saya melihat teman-teman ini cekatan untuk membuka notesnya, mencatat gitu. Semisal Oh. jenjang karir lah, apapun lah jenjang karirnya sebagai pelaut. Kemudian bila terjadi kebencanaan itu mitigasinya seperti apa, bila menghadapi kehidupan di laut kan dinamis ya, artinya Iya. kita nggak bisa ngeraba cuaca gitu. Itu pun detail. Terus bagaimana bila mitigasi terjadi kebakaran tuh kita gimana, itu semua teman-teman menikmati betul simulasinya, teman-teman menikmati betul proses journaling tadi Mm. gitu. Itu yang membuat kita solid. Jadi that's why kita seperti kayak semacam masuk seperti pondok pesantren gitu, tapi jangan selaut gitu kan. Iya, 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 iya. Oke. Dan ini pasti 10 hari yang luar biasa ini, ada nggak sih satu pengalaman yang menurut Mas Ramon ini nggak terlupakan banget? Karena kan memang ya yang namanya mencatat, kemudian mendata, itu buat kita tuh kan satu pekerjaan yang nggak dianggap terlalu penting, tapi sebetulnya itu tuh luar biasa banget kalau sampai terlupakan gitu ya. Dan ini satu hal-hal yang sangat biasa barangkali, tapi sangat penting untuk dilupakan dan seringkali dilewatkan gitu. Kemudian ada apa lagi yang bisa Betul. disampaikan atau mungkin Sebenarnya yang nggak kayak kelupa? tadi ya, bahwa Hmm. apa namanya kegiatan pencatatan, pendataan itu kan hal yang sangat sifatnya vital gitu. Iya. Kayak tadi saya sudah menyampaikan bahwa selain kehidupan kita di kapal, Mm-mm. kita kan ada banyak rangkaian kegiatan di daratannya juga gitu Iya. kan. Itu di situ ada kita melihat kawan-kawan di eh, mana Pulau Selayar melakukan Mm-mm. mengikuti perlombaan fotografi, perlombaan videografi, kemudian kita mengunjungi beberapa situs-situs budaya gitu kan. Ada Mm-mm. seminar kebudayaan pula tentang kekayaan yang dimiliki oleh Selayar gitu, mulai dari workshop kita pada saat itu mendatangi satu tempat, satu desa gitu, yang bagaimana masyarakatnya itu juga mengolah kelapa itu Mm-mm. dapat diolah gitu kan, menjadi potensi sumber daya alam gitu kan, menggunakan penggunaan kelapa ini diolah kembali menjadi dengan menggunakan teknologi tradisional gitu kan. Mm-mm. Kemudian kita, yang menarik juga adalah workshop kuliner juga gitu. Kita Workshop mencicipi kuliner. beberapa makanan tradisional dengan bahan dasar olahan kelapa. Lalu Oh. ada beberapa ritual upacara kebudayaan. Kita Mm-mm. mendatangi juga ke museum-museum yang memang memiliki artefak-artefak yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam Mm. peradaban negeri ini gitu Mm-mm. kan. Mulai dari artefak dari ketika era Cina, Belanda itu segala macam ada di situ. Nah, yang menarik adalah why kelapa. Dan tadi saya Mm-mm. bilang gitu, ketika kita datang, kenapa kelapa? Karena dalam sejarahnya si Pulau Selayar ini, kelapa itu di zaman dulu di era kolonial itu, kelapa dapat dikatakan sebagai the green golden gitu kan, the green gold gitu of Selayar, karena nilainya kelapa saat itu valuasinya bila dikonversi itu sama dengan emas gitu. Mm-mm. Ketika jalur perdagangan itu singgah di Selayar, itu betapa berharganya buah kelapa gitu kan, dan Mm-mm. pohon kelapa dan segala macam elemen yang ada di pohon kelapa itu setara dengan emas gitu. Itu yang membuat bahwa kelapa itu menjadi sumber daya alam yang memiliki daya saing, sumber daya alam yang patut di highlight pula, salah satu kekayaan alam yang negeri ini miliki gitu. Itu Mm-mm. yang membuat segala kegiatan kita itu baik dari
laut, kemudian tiba di daratan juga demikian. Tapi ada satu juga Mm-mm. yang membekas di saya itu sebenarnya saya rasa teman-teman yang lain juga sama ya. Mudah-mudahan itu yang mendengarkan ini. Kita ada istilah ini Mbak namanya Apa tuh? mandi katulistiwa. Mandi Katulistiwa. Yes, Oke. jadi ada semacam ritual Heeh. di kapal Dewa Ruci. Sebenarnya nggak cuma kapal Dewa Ruci ya, kapal seluruh dunia gitu kan. Oh. Mandi Katulistiwa ini tuh ibaratnya tuh semacam pembaptisan lah, tanda kutip Oh. gitu ya, bahwa kamu sudah sah gitu, telah menaiki kapal perang gitu. Dan bila Mm-mm. kita menaiki si kapal Dewa Ruci ini, eh, kalau kamu sudah naik kapal Dewa Ruci, ketika kamu di bulan atau di tahun berikutnya menaiki kapal perang negara lainnya, kita udah nggak perlu lagi mandi Katulistiwa karena Dewa Ruci Oh. statusnya paling tinggi gitu kan, statusnya Wah. paling tinggi dan itu seperti semacam pengesahan lah, Heeh. dan itu dapat sertifikatnya loh, Wah. internasional sertifikat loh gitu kan. Nah Heeh. itu kebanggaan lah di saya gitu kan, kita disiram air, terus Mm-mm. ada semacam apa namanya paradenya gitu kan, ada semacam ada seperti cosplay menggunakan kostum Bima dan juga Dewa Ruci gitu. Jadi memang sangat menarik lah kegiatan di MBJR ini gitu. Dan saya pun penasaran MBJR 2024 ini kayak Mm-mm. gimana gitu. Saya pengen banget ngikut gitu. Saya ngeliat schedule-nya, cuma memang ada beberapa schedule yang memang sedikit berhalangan. Tapi Oh. kalau syukur-syukur bisa, saya mau bergabung Iya, iya, gitu. iya. Karena saya nih dengernya aja nih kayaknya 10 hari rasanya nggak mau pulang sih Mas Ramon ya. Kayaknya 10 hari tuh nggak cukup gitu untuk bisa ikutan acara yang keren banget dan mungkin hanya seumur hidup sekali bisa dirasakan ya. Betul Mbak. Mm-mm. Gitu. Wah ini pengalaman yang berharga lah. Artinya kayak tadi saya bilang ngebuka perspektif cakrawala saya. Terus Mm-mm. kemudian ini menjadi tambahan ilmu yang berharga. Artinya kan Mm-mm. selain ilmu ini kan kita semakin lebih mengenal negeri ini gitu kan. Iya. Kekayaan negeri ini yang mungkin saya nggak pernah ada agenda saya untuk masuk ke Selayar gitu. Tapi ketika Mm-mm. di Selayar saya mendapatkan banyak hal bahwa negeri ini sekaya itu loh. Kelapa saja mereka menyebutnya disebutnya oleh dunia it's the green gold gitu kan, emas Mm-mm. hijau yang Mm-mm. valuasinya setara dengan emas di era kolonial itu Mm-mm. gitu. Oke, jadi itu langsung seketika turun gitu ya sampai di daratan setelah perjalanan ini menyadari betapa kayanya Indonesia dengan rempah-rempahnya, kemudian juga sumber daya Betul. alamnya dan biodiversity-nya yang paling tinggi sedunia. Kemudian Mm-mm. Mas Ramon terakhir Mas mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih untuk teman-teman yang akan mengikuti MBJR 2024 ini dan kalau yang denger sih pastinya harap-harap ya aduh semoga Mas Ramon Tungka ikutan nih di tahun ini juga nih. Amin, kalau saya sih emang pengen ikut lagi gitu kan. Iya. Jadi mungkin pesan-pesan saya untuk Mm-mm. kawan-kawan Laskar Rempah di MBJR 2024, nikmati betul rangkaian kegiatannya, nikmati betul, pencatatan itu penting karena itu baik untuk diri kamu sendiri gitu, dan selamat menikmati indahnya negeri ini dengan segala kekayaan kearifan lokalnya. Selamat bertualang, selamat belajar, selamat apa lagi ya, selamat menemukan saudara baru karena Laskar Mm-mm. Rempah itu ternyata dalam sejarahnya tiap angkatan, tiap tahun itu sampai sekarang masih kumpul gitu. That's why saya pun bangga as part of the Mm-mm. Laskar Rempah ini gitu. Semoga di kawan-kawan yang berhasil terpilih, ini kesempatan kalian untuk menemukan jati diri kalian. Ini kesempatan kalian yang mahal untuk bisa mengenal Indonesia lebih lebih luas lagi gitu. Dan bila yang belum beruntung bergabung masih ada kesempatan tahun depan. Saya aja sedang mencari jadwal untuk bisa ikut yang 2024 ini. Amin, semoga Mas Ramon bisa ikutan ya. Tapi boleh dong kalau kapan-kapan ke depannya juga boleh ajak aku juga ya Mas ya. Oh siap siap Mbak, yang penting nggak malu Bercanda, bercanda, bercanda. Oke, sukses terus untuk Mas siap Ramon Mbak, dan ikut senang makasih. banget bisa tahu ada satu kegiatan yang luar biasa dan yang mau siap-siap untuk ikut Muhibah Budaya Jalur Rempah di tahun 2024 ini. Seperti kata Mas Ramon tadi ya, selamat menikmati perjalanan, selamat menikmati satu hal yang mungkin tidak akan terlupakan di dunia ini. Terima kasih Mas Ramon, selamat kembali Terima kasih Mbak. beraktivitas. Ya, dadah. Dadah. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ramon Tuka terkait dengan Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Voice of Indonesia.